Nih ya, form pasien juga akan tampil. Nah, sekarang coba kita klik di bagian yang lain. Nah, contohnya ya, saya klik di bagian di form menu utama, maka menu utama ini nggak aktif lagi, nggak bisa diapa-apain ya. Jadi yang hanya aktif adalah hanya form yang dipanggil menggunakan show dialog tadi. Nah, jadi kita gunakan yang mana? Tentu saja yang kita gunakan adalah show dialog ya. Jadi user nanti nggak bisa memilih menu-menu lain kalau form ini belum ditutup. Contoh, saya tutup, maka menu ini aktif lagi. Ya, oke. Jadi yang kita gunakan adalah show dialog. Nah, tadi di data pasien sudah data dokter berarti sama. Oke, jadi semuanya kita panggil formnya menggunakan show dialog, ya. Oke, kita lanjutkan nih ya. Tadi kita sudah membuat menu strip ya. Nah, sekarang coba lihat di sini di menu strip yang ada di Microsoft Visual Studio ini, contoh. Nah, di sini kan ada bertuliskan CTRL-S. Ini merupakan shortcut. Jadi, kalau Anda ingin menyimpan, nih ya, simpan ini, maka Anda bisa gunakan CTRL-S. Ya. Nah, berarti ini bisa ditambahkan juga nggak di program kita? Bisa. Contoh, misalnya saya ingin exit saya buat di sini misalnya CTRL-E, ya. Menggunakan kombinasi tombol CTRL-E, maka menu exit ini akan dijalankan. Oke, caranya Anda bisa klik dulu, nih ya. Klik sekali saja, karena kalau Anda klik yang kedua kalinya, Anda akan mengedit dari nama menunya. Ya, contoh, klik saja di exit sekali, kemudian di bagian properties, Anda bisa cari shortcut, ya, shortcut key. Nah, di sini nilai awalnya adalah kosong ya, nggak ada, non. Kemudian Anda bisa pilih kombinasi tombolnya CTRL, pakai Shift atau LT, atau karena ini pakai checkbox, Anda bisa pilih semuanya. Oke, saya sederhana saja, saya gunakan di sini CTRL E. Ya, berarti CTRL dan tombol dan E. Nih ya. Oke, kalau sudah, nah, Anda bisa lihat di sini di menu exit akan ada shortcut CTRL plus E. Nah, kira-kira jalan nggak shortcutnya? Contoh, saya tidak buka menu file dan menu exit. Saya tekan CTRL E, maka akan keluar ya, karena tadi perintah di exit yaitu application.exit, maka akan mengeluarkan dari formnya atau programnya. Oke, ya, jadi cara menambahkan shortcutnya sangat mudah, berarti Anda bisa tambahkan juga di setiap submenu ini. Nah, kemudian di sini contoh lagi tadi di depannya ada simbol seperti ini ya, icon seperti ini ya. Nah, ini merupakan gambar ya. Nah, Anda bisa juga tambahkan contoh exit di sini nih ya. Kemudian pilih exit, kemudian di bagian properties pilih image. Nah, image-nya ini non, cari dulu. Nih. Oke, kita import terlebih dahulu karena di sini belum ada. Import, kemudian contohnya kebetulan ada satu gambar sini ya. Nah, untuk formatnya ini nih.
Anda bisa pilih ini untuk formatnya. Saya pilih ini, kemudian open, oke saja. Nah, nanti di submenu exit nanti ada gambar. Jadi nanti Anda bisa buat gambar sendiri atau Anda download yang banyak ya gambar atau icon gratis yang ada di internet. Jadi Anda bisa download. Nah, jadi bisa Anda sesuaikan kalau exit berarti kira-kira gambar atau simbolnya seperti apa. Oke. Nah, jadi tadi di menu strip kita bisa tambahkan shortkey dan juga kita tambahkan gambar. Nah, sekarang kita coba menambahkan gambar. Biasanya kalau menu utama di suatu aplikasi itu ada gambarnya ya. Nih ya gambarnya, backgroundnya. Sekarang kita tambahkan dulu gambar. Nah, untuk gambarnya Anda bisa gunakan picture box. Ya, picture box ini kemudian letakkan di form menu utama. Nih. Nah, untuk mengisi gambarnya, Anda pilih atau klik picture box-nya, nih ya, picture box 1. Kemudian di bagian properties ada namanya image. Nah, image-nya Anda pilih. Oke, tadi kita sudah tambahkan satu buah gambar ya. Oke, saya okekan saja. Saya pilih dengan gambar yang sama. Nah, ini contohnya. Nah, misalnya ini ya. Oh, ternyata ini nih. Nggak mengikuti dari ukuran dari formnya. Ya, gambarnya juga terlalu besar ya, lihat ini. Jadi ujung gedung saja. Ini gedung Unama ya. Ini gedung Unama. Oke, maka kita buat agar gambar itu bisa mengikuti dari ukuran picture box. Nah, caranya di bagian properties, jangan lupa klik dulu picture box-nya. Di bagian properties ada size mode, ya, size mode. Nah, pilih yang stretch image. Ya, nah, jadi gambarnya akan mengikuti dari ukuran dari picture box-nya. Kalau picture box-nya saya perbesar, dia akan ikut besar. Misalnya saya buat seperti ini, saya contoh jalankan. Nah, ternyata gambarnya hanya sebesar picture box yang kita atur tadi. Tidak sebesar dari form ini ya. Oke, sekarang kita atur agar gambar ini juga mengikuti dari ukuran formnya. Nah, caranya klik picture box-nya, kemudian di bagian properties ada docs, ini ada DOCK ya, pilih yang fill itu yang tengah. Ini ya, DOCK pilih yang tengah. Nah, maka akan mengikuti dari ukuran formnya. Contoh, formnya saya perbesar, dia ikut besar, kecil pun ikut kecil. Saya jalankan. Nah, tampil ya. Jadi sudah tampil secara penuh mengikuti dari ukuran form. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup di sini ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.